Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 6, ketemu lagi di sini dengan Bu Yati ya. Jangan bosan ya. Hari ini kita akan belajar tematik di kelas 6, tema 9 menjelajah angkasa luar, muatan pelajaran SBDB. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan interval nada dan akor. Yang kedua, peserta didik harus dapat menjelaskan cara melestarikan tari kreasi daerah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan bahan-bahan untuk membuat patung. Kita langsung mulai ya dari menyanyikan lagu dengan interval nada. Interval nada kita sudah pelajari pada tema 8. Kita ulang lagi ketemu lagi di tema 9. Interval nada adalah jarak antar nada. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah ya. Waktu itu kita sudah belajar ya. Hari ini Bu Guru hanya mengulas saja supaya kalian ingat. Kemudian kita masuk pada akor pada lagu. Apa sih akor itu? Akor adalah paduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Akor atau perpaduan nada-nada ini biasanya sebagai penyerta dan penyatu melodi dalam lagu ya. Oke, seperti gambar berikut ini ya. Nah, alat musik yang biasa digunakan untuk memadukan nada dalam akor itu biasanya alat musik melodis seperti gitar, piano, pianika, organ, ukulele dan akordeon ya. Itu dia alat musik yang biasa digunakan untuk memadukan nada ya. Selanjutnya akor dan interval dalam sebuah lagu ya. Interval nada seperti kalian ketahui adalah jarak antar nada, sedangkan akor adalah perpaduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Nah, baik interval nada maupun akor itu keduanya penting dalam sebuah lagu sehingga saat menyanyikan ataupun memainkan lagu ya. Tuh ya. Kemudian ya kita masuk pada tari kreasi daerah sekarang ya. Kalau tadi tentang interval nada, sekarang kita masuk di tari kreasi daerah. Apa sih tari kreasi daerah itu? Tari kreasi daerah adalah tari daerah yang mengalami perkembangan inovasi dan variasi gerakan ya. Jadi gerakannya itu diinovasi ya. Tidak monoton gerakannya itu saja, dibuat lagi gerakan yang lebih menarik ya, berinovasi ya, bervariasi gerakannya ya. Tuh dia ya, tari kreasi daerah seperti ini nih ya nih. Kemudian bagaimana sih cara membedakan antara tari daerah dengan tari kreasi ya? Caranya ya, cara membedakan antara tari daerah dengan tari kreasi daerah dapat dilihat dari gerakannya, terus kemudian busananya dan juga alat musik pengiringnya ya, lagu pengiring atau tata riasnya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya tari zapin. Nah, tari zapin ini merupakan salah satu tari kreasi daerah ya yang dimainkan secara berpasangan. Tari ini sudah mengalami perkembangan seperti adanya tambahan variasi gerakan ya, gerakannya divariasikan, ditambahkan ya, dan modifikasi busana ya, namun tidak menghilangkan nilai-nilai asli dari tari daerah tersebut. Kemudian ya, bagaimana sih caranya atau upaya melestarikan tari kreasi daerah ya? Tari kreasi daerah ada agar tari daerah dapat diterima oleh masyarakat. Namun nilai-nilai penting yang terkandung dalam tari daerah itu tidak berubah ya. Nih, contohnya seperti ini nih ya. Nah, berikut ini adalah upaya melestarikan tari daerah ya. Yang pertama,
inovasi gerakan ya, inovasi gerakan dan properti yang terus dilakukan oleh seniman ya, terus dikembangkan ya, terus berubah-berubah ya, disesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Kemudian yang kedua, selalu menampilkan seni tari kreasi daerah dalam acara-acara tertentu ya, supaya lestari ya. Kemudian mendirikan sanggar-sanggar tari sebagai pusat pelatihan tari kreasi daerah ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih memperagakan tari kreasi daerah secara berkelompok ya? Tari kreasi daerah dicirikan dengan inovasi gerakan, properti, dan musik pengiring tari. Tujuannya agar tari kreasi daerah itu lebih mudah ya, lebih mudah diterima oleh masyarakat ya. Contohnya seperti ini, dibuat lebih menarik, propertinya lebih menarik, busananya juga lebih menarik ya, mencolok supaya masyarakat lebih tertarik untuk mempelajarinya ya, untuk menarikannya, untuk mempelajarinya ya. Nah, selanjutnya keberadaan tari kreasi daerah tersebut tidak terlepas dari semangat seniman-seniman tari dari setiap daerahnya ya. Nih sangat menarik kan tariannya tuh, busananya, propertinya ya. Tuh ya. Selanjutnya tidak hanya seniman saja ya, tidak hanya seniman saja, kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus ikut serta dalam melestarikan budaya seni tari daerah ya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya ya, dengan cara menontonnya, mengikuti eskul tari ya. Di sekolah kan ada eskul tari, kalian mengikutinya. Tapi 2 tahun terakhir ini karena pandemi ya, kita jarang sekali, kecuali untuk lomba-lomba ya, baru dipilih siapa yang sudah bakat, kita langsung ambil untuk latihan ya. 2 tahun terakhir ini kita tidak mengadakan eskul tari karena pandemi ya. Setelah itu ya, selanjutnya kita akan belajar tentang patung ya, mengenal seni patung dan contohnya. Apa sih patung itu? Dalam tema 8 waktu itu sudah disinggung sedikit ya, apa itu patung ya. Patung adalah karya seni yang berwujud 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta dapat diamati dari segala arah ya. Maka dari itu disebut dengan 3 dimensi ya. Oke. Nah, di sini ada contoh patung monumen nih. Patung monumen sebagai peringatan peristiwa bersejarah ya. Nah, ini kan 3 dimensi ya, bisa dilihat dari sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nih, patung monumen sebagai peringatan peristiwa bersejarah. Contoh selanjutnya ada nih patung dekorasi sebagai penghias bangunan atau lingkungan ya. Selanjutnya ada apa nih? Miniatur ya. Ya, patung miniatur sebagai tiruan bangunan berbentuk kecil ya. Kalian juga sering melihat ya miniatur-miniatur Monas, miniatur-miniatur perumahan ya. Tuh sering sekali kalian menjumpai ketika jalan-jalan ya, ada miniatur-miniatur di mall-mall gitu ya, pameran ya. Terus kemudian selanjutnya ya, ada contoh ya cara membuat patung ya. Patung dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak maupun padat ya. Itu dia ya patung ya. Contoh bahan lunak misalnya dari apa nih? Tanah liat, plastisin, semen, kain perca, dan kertas. Itu contoh dari bahan lunak. Kemudian yang bahan keras ya, contohnya dari kayu, batu, dan logam ya. Itu dia bahan untuk membuat patung ya. Oke, nanti kalian praktek ya. Patung dapat dibuat dengan teknik menyusun ya. Teknik menyusun merupakan teknik membuat patung dengan menyusun atau merakit bahan-bahan ya. Oke, nih. Membuat patung sesuai tema ya. Teknik konstruktif atau menyusun merupakan cara membuat patung dengan cara menyusun atau merakit bahan-bahan. Patung dapat dibuat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada contoh ya, patung dengan tema manusia ya. Patung ini kira-kira terbuat dari apa ya? Kardus ya. Iya, terbuat dari kardus ya. Kardus-kardus bekas bisa juga untuk membuat
patung ya. Misalnya kardus bekas Indomie, kardus bekas apa itu, tempat Pepsodent, tempat sabun dan lain sebagainya, itu bisa untuk membuat patung. Nanti kalian praktek ya di pelajaran di pertemuan selanjutnya ya. Setelah ini nanti ada praktek untuk membuat patung. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran kita di tema 8 tema 9 ya, muatan SBDB. Di sini ada soal tantangan, ada 4 soal tantangan untuk kalian. Ini nanti tolong dikerjakan ya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Setelah selesai nanti kalian kirim ke Google Classroom ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.